baik-baikin istri tua. Lu minta maaf ke istri tua, bukan lu bilang kenapa ya harus dipamer-pamer. Gue dukung istri Sa untuk menolak damai karena sakit yang lu rasakan tidak sesuai, belum lu imbangin. Kebaikan mereka nggak ada minta maafnya. Setelah kejadian 2 jam ya baru ingat anak ya. Cucu ya kamu ya. Menurut gue lu itu terlalu atau mungkin nggak mau ngilang beritanya. Itu kok dibawa, kecuali kalau dibawa sama orang nggak kenal. Ini dibawa kan sama bapaknya sendiri. Kenapa harus mengadu? Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dengan Insanul Fahmi hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Sejak pertama kali mencuat dan viral di media sosial, prahara ini tak kunjung menemukan titik terang. Sorotan tajam pun mengarah pada sosok Inara Rusli. Pasalnya, ia disebut bersikukuh ingin menjadi istri sah dari Insanul Fahmi, bahkan berharap memperoleh restu dari Wardatina Mawa untuk mengajukan isbat nikah. Sikap tersebut dinilai sebagian netizen sebagai langkah yang kontroversial, terlebih di tengah polemik yang belum terselesaikan. Kegeraman publik semakin memuncak lantaran Inara dianggap masih enggan mengakui kesalahannya secara terbuka, bahkan belum menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Kondisi inilah yang kemudian memicu kemarahan Tessa Mariska. Dalam pernyataannya, Tessa turut menyinggung sikap Inara yang dinilai belum menunjukkan penyesalan. Secara eksklusif bersama tim cumi-cumi.com, Tessa Mariska secara tegas meminta agar Inara segera menyadari posisinya dan berbesar hati untuk meminta maaf kepada Mawa. Baik-baikin istri tua. Lu minta maaf ke istri tua, bukan lu bilang kenapa ya harus dipamer-pamer. Harusnya kita aja pengen viral, jangan begitu. Jangan lagi ngomong insecure ya sama saya. Bleh! Insecure sama lu. Cakep banget sih tuh saya. Jangan baik-baikin. Yang namanya kita mengambil barang orang, sebelum orang ketahuin, sebelum yang punya barang tahu, kita merasa pemiliknya. Tapi setelah yang punya barang datang dan mengaku itu barang dia dengan surat-surat lengkap, balikin. Atau kalau kita mau barang ini, kita baikin dia. Kita minta maaf. Kita tundukkan kepala kita, jangan ketinggian lekukannya saya. Nih, tinggi. Minta maaf, akui salah. Pasti juga punya hati. Apalagi yang tua ini kan agamanya bagus. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Meski Inara Rusli masih berharap dapat menjadi istri sah Insanul Fahmi, pengakuan mengejutkan justru datang dari pihak Insan sendiri. Ia secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melepas Inara apabila hal tersebut menjadi syarat agar dirinya dapat kembali ke pelukan Wardatina Mawa. Pernyataan itu tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Inara, mengingat harapannya untuk melanjutkan hubungan justru berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan Insan. Namun, pandangan berbeda justru diungkapkan oleh Tessa Mariska. Ia justru meragukan ketulusan pernyataan Insan yang mengaku siap meninggalkan Inara. Menurut Tessa, sikap Insan terkesan tidak tulus dan hanya sebatas ucapan. Keraguan itu diperkuat dengan cara Insan menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa, yang dinilai tidak menunjukkan penyesalan mendalam sebagaimana yang seharusnya. Itu apakah tulus apakah enggak? Karena kan seperti yang ramai diomongin netizen, katanya permintaan maafnya matanya ke kanan ngebaca. Tapi pas minta maaf, oke, pas lagi bahasa-bahasa syahdu baca. Beda waktu dia minta maaf ke istri siri.
dengan membongkok, saya merasa kasihan, pakai nangis ya kan, pakai dilepin tisu. Ini kagak nangis kagak apa, bener nggak mau melepas? Kan itu yang dikhawatirkan oleh netizen. Bener nggak lu mau melepas? Jangan-jangan lu cuman modus, jangan-jangan lu cuman ini, kan itu yang dikhawatirin. Nah menurut gue hanya mereka yang tahu, tapi memang sebenarnya sakit juga hati ini, say. Aku maksudnya pengennya apa mau apa? Kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Ihsanul sendiri pakai caranya dia. Nanti bagaimana dia bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Itu yang terpenting. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini insan. Saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Meski sebelumnya Insan telah menyerukan ajakan untuk berdamai serta menyampaikan permintaan maaf kepada Mawa, ia tetap harus menerima kenyataan pahit. Mawa dengan tegas menolak ajakan untuk menempuh jalur restoratif justice, sebuah keputusan yang mencerminkan luka batin mendalam akibat pengkhianatan yang dialaminya sebagai istri sah. Penolakan tersebut pun mendapat dukungan dari Tessa Mariska. Menurutnya, permintaan maaf semata tidaklah cukup untuk membayar rasa sakit dan kehancuran emosional yang dialami Mawa. Gue dukung istri sah untuk menolak damai karena sakit yang lu rasakan tidak sesuai, belum lu imbangin. Kebaikan mereka nggak ada, minta maafnya mereka nggak ada, dan tuh lu kehilangan, dan tuh lu melihat goyangan maut yang berjam-jam itu lu sakit banget kan. Bagus kalau lu tidak memaafkan semerta-merta. Bukan berarti lu itu dendam ya, tapi namanya manusia pasti ada rasa untuk tidak nyaman untuk memaafkan, itu haknya dia. Walaupun aku tahu nanti ke depannya pasti dimaafkan, tapi itu haknya dia. Mungkin setelah ada efek jerah, harus ada efek jerah. Karena kalau tidak ada efek jerah sama kayak kucing kawin-kawin mulu. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Terlepas dari berbagai problematika yang tengah bergulir, berembus pula kabar lain yang kembali menyeret nama Inara. Usut punya usut, Inara diduga mengambil langkah dengan mendatangi Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan setelah ketiga anaknya dibawa oleh Virgon. Meski informasi tersebut hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya, isu ini telanjur memicu beragam reaksi dan memanaskan suasana di tengah publik. Kabar tersebut juga menuai tanggapan keras, termasuk dari Tessa Mariska. Ia menilai bahwa langkah yang diambil Virgon untuk membawa ketiga anaknya justru sudah tepat. Menurut Tessa, sebagai seorang ayah, Virgon memiliki hak untuk mengevakuasi dan melindungi anak-anaknya, terlebih di tengah kasus yang menyeret nama Inara dan berpotensi berdampak buruk terhadap kondisi mental serta psikologis buah hati mereka. Dibawa, kecuali kalau dibawa sama orang gak kenal. Ini dibawa kan sama bapaknya sendiri. Kenapa harus mengadu? Harusnya mengadu itu sama Allah. Ya Allah, maafin gue karena setelah video 2 jam anak gue diambil sama bapaknya. Itu harusnya yang paling benar mengadu. Kok mengadu ke KPAI? KPAI mengadu harusnya justru dia itu meminta kepada mantan suaminya, baik-baikin mantan suaminya, minta maaf, tidak ada salahnya, minta maaf sama mantan suami dan bilang, anak
aku ambil ya, atau anak apa ya. Terus kenapa sekarang baru ingat anak? Setelah kejadian 2 jam ya baru ingat anak ya. Cucu ya kamu ya. Menurut gue lu itu terlalu, atau mungkin gak mau ngilang beritanya. Kan kemarin berita udah gak hilang nih, karena sama si istri suami Siri kan udah dilepeh. Ngilang nih berita, apa nih biar naik lagi nih. Pinter banget sih Anda, biar naik lagi ya. Menurut gue anak dalam keadaan aman-aman aja, mantap-mantap aja, dan kita bisa pantau di sosmed bapaknya, di sosmed tantenya, bahwa anak baik-baik saja. Dan sekarang malah opungnya ngejemput ke sekolah, malah opungnya mengenakan kerudung, memantaskan diri untuk menjemput cucu-cucunya karena sekolah di sekolah Islam. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan menurut gue. Yang namanya bapak dari anak-anak nggak rela jika anak-anaknya diadop atau diambil hatinya oleh laki yang bukan siapa-siapa, yang belum ikatan suami yang sah. Meski mengaku heran dengan sikap Inara yang dinilainya sangat tidak logis, Tessa Mariska tetap memberikan saran tegas. Ia meminta agar Inara segera berbesar hati untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Sirgon apabila benar-benar ingin ketiga anaknya kembali berada dalam pelukannya. Menurut Tessa, langkah tersebut menjadi kunci penting untuk meredakan konflik yang kian melebar. Tanpa adanya itikat baik dan pengakuan atas kesalahan, ia menilai kecil kemungkinan situasi dapat membaik, terlebih menyangkut masa depan dan kondisi psikologis anak-anak yang saat ini berada di tengah pusaran konflik orang dewasa. Rubah tingkah kita. Tunjukin kalau kita adalah mama yang baik buat anak-anak, tidak menjadi contoh yang baik, tidak menjadi contoh buruk buat anak-anak. Itu pasti anak-anak dan mantan bapaknya pun, mantan suami pun akan melunak. Percaya gue. Minta maaf aja. Kejadian 2 jam kemarin saya nggak nyangka, karena saya terlalu lupa diri, saya terlalu bersyahwat, saya terlalu tidak sadar. Gitu aja minta maaf. Lah ini minta maaf nggak pernah, gimana nggak ini? Malah kayaknya videonya diedit deh, kayaknya bukan video. Lah gimana sih? Saya minta maaf. Gak usah malu sayang, itu saran gue. Bagaimanapun posisi perempuan tetap lemah. Makanya jadi perempuan punya harga diri, punya martabat, jangan mau disembarangin karena posisi perempuan lemah jika tidak dinikahin secara sah negara. Lemah. Apapun lu sekuat apapun lu mempertahankan laki, kalau lu nggak nikah negara posisi lu lemah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.